Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean berkaitan dengan video-video Sahabat Ilmu. Baik itu video beasiswa LPDP maupun beasiswa-beasiswa yang lainnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan esai kontribusi atau esai rencana kontribusi yang ada di persyaratannya beasiswa LPDP. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita kupas berkaitan dengan bagaimana cara buat esai itu ataupun ada tips dan triknya, kita harus pahami dulu nih, apa itu esai dan apa itu esai kontribusi atau rencana kontribusi. Dan tujuan yang ada dalam esai itu apa. Nah teman-teman, esai sendiri adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dilihat dari sudut pandang penulis. Sedangkan kontribusi adalah keterlibatan atau peran kita dalam suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita garis besarkan bahwa esai rencana kontribusi itu apa sih? Nah, berarti esai ini adalah esai yang teman-teman buat yang diambil dari sudut pandang dari kegiatan atau pengalaman teman-teman yang nantinya akan ada keterlibatan atau peran teman-teman dalam suatu kegiatan yang dilakukan dalam skala bersama-sama gitu, dalam skala secara bersamaan dengan orang lain. Dalam hal ini, kalau misalkan teman-teman ini kontribusi terhadap bangsa, berarti apa peran teman-teman ketika teman-teman itu ikut andil dalam mengambil peran di bangsa ini. Nah, teman-teman, adapun tips untuk menulis esai rencana kontribusi, kita akan kupas untuk khususnya untuk apply beasiswa LPDP, tapi bisa juga dijadikan referensi untuk teman-teman yang mau apply beasiswa yang lainnya. So, ikuti videonya sampai habis teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kita akan menyimak 7 tips gitu menulis esai rencana kontribusi beasiswa LPDP. Nah, apa saja sih? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, buat kerangka esai. Nah, teman-teman, sahabat ilmu seringkali nih, yang pertama tuh yang jadi tips apapun itu esai yang kita buat adalah buatlah kerangkanya. Biar apa sih? Biar teman-teman itu nggak bingung apa yang mau ditulis. Baik itu misalkan di pembuka dan nanti di penutup. Nah, biasanya kendala para scholarship hunter atau mungkin mereka yang menulis beasiswa untuk esai beasiswa itu adalah bingung nih, mau mulai dari mana dan diakhiri dari mana. Atau di akhirnya itu seperti apa. Nah, maka buatlah kerangka esainya. Nah, kerangka esai ini tuh untuk rencana kontribusi seperti apa sih? Misalkan nih, teman-teman tentukan pertama ada tema, lalu misalkan ada judul, lalu nanti teman-teman kerangka apakah mau dibuat per paragraf ataukah hanya dibuat per poin. Misalkan nih, untuk tema, misalkan teman-teman akan bergerak di bidang pendidikan, berarti tema yang akan teman-teman angkat adalah pendidikan. Tetapi kalau teman-teman yang bergerak di kesehatan, otomatis kan dia akan mengangkat di tema kesehatan. Dan untuk pengangkatan tema itu disesuaikan dengan jurusan yang teman-teman ambil. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk judul nih, apakah misalkan mau mengikuti sesuai dengan yang dipersyaratkan, misalkan kontribusiku untuk Indonesia. Berarti teman-teman cantumkan judul seperti itu. Lalu untuk dibuat kesimpulan-kesimpulan atau mungkin isi-isinya itu,
teman-teman mau buat misalkan per poin nih, ada poin A, poin B, poin C, ataukah mungkin hanya dibuat berparagraf saja? Nah, itu dibuat di kerangka ini. Gimana teman-teman? Semangat ya. Nah, next ke yang kedua. Nah, tips yang kedua adalah pilih masalah. Seringkali ketika teman-teman mau menulis esai apapun itu, teman-teman melupakan yang namanya pemilihan masalah. Padahal pemilihan masalah inilah yang nantinya akan dikembangkan di dalam pembuatan esai. Nah, teman-teman, dalam pemilihan masalah ini, teman-teman bisa mengangkat nih isu-isu di sekitar teman-teman. Yang teman-teman rasa itu isu-isu itu sangat urgent banget dan peranan teman-teman itu dibutuhkan. Dan mungkin nanti setelah teman-teman itu lulus kuliah, ketika teman-teman diterima di beasiswa itu, teman-teman itu akan memberikan dampak terhadap isu-isu tersebut. Itu teman-teman. Nah, untuk masalah sendiri, masalah itu bisa teman-teman angkat mulai dari lingkungan tempat teman-teman tinggal, yang ya skalanya kecil dulu. Dan nanti bisa teman-teman itu angkat, masalah itu tuh ternyata menjadi masalah yang ada di tingkat atasnya gitu. Apakah itu daerah, bahkan sampai ke tingkat nasional maupun bisa di tingkat internasional. Nah, itu dia untuk yang masalahnya gitu. Nah, itu teman-teman tuh digambarkan dulu di kerangka masalahnya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman udah menentukan poin 1 dan poin 2, selanjutnya ini dia tips ketiga, yaitu mulailah menulis. Di sini poin ketiganya, tips dari sahabat ilmu adalah mulai menulis dari diri kamu. Nah, maksudnya gini teman-teman. Jadi kan teman-teman itu mau mulai nih menulis, mulai dari perkenalkan dulu diri teman-teman, misalkan nama, terus alamat lengkapnya gimana, secara selintas gitu. Jadi nggak kayak biodata. Ini hanya memperkenalkan gitu, mulai dari siapa sih sosok teman-teman itu. Lalu asal pendidikan teman-teman itu seperti apa, background pekerjaannya seperti apa kalau teman-teman mungkin sebelumnya pernah bekerja, lalu pencapaian selama ini itu seperti apa yang teman-teman udah capai, dan kegiatan saat ini yang mungkin masih teman-teman aktif. Lalu teman-teman selanjutnya tips yang keempat, nah teman-teman di sini kan tadi di poin 2 teman-teman udah mengangkat sebuah masalah. Nah, masalah itu silahkan tuangkan setelah teman-teman tadi menyampaikan atau memperkenalkan diri teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tuh harus memandang masalah yang tadi teman-teman angkat. Di sini sampaikan pandangan-pandangan terhadap masalah tersebut gitu. Nah, lalu tidak hanya teman-teman tuh mengangkat masalahnya, tapi hadirkan juga menurut teman-teman tuh solusinya tuh seperti apa. Lalu, untuk masalahnya sendiri itu harus dituliskan berdasarkan fakta dari sumber yang jelas dan valid, berkaitan dengan isu-isu yang sudah tadi teman-teman tentukan dan dimasukkan di poin selanjutnya. Yaitu, teman-teman harus menyampaikan masalah yang real gitu. Teman-teman tuh ambil kesimpulan bahwa itu sebuah masalah itu berdasarkan apa sih? Apakah studi atau riset teman-teman? Jadi harus ada tuh. Nanti kita akan kupas, kita akan lihat contoh kontribusi, esai kontribusinya, dan nanti kita akan kupas nih, mana nih yang dimaksudkan dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah itu. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan juga ya, ketika teman-teman menyampaikan masalah ini, dan teman-teman memberikan solusi, itu harus yang bersifatnya real. Artinya teman-teman itu bisa memprediksikan bahwa teman-teman itu bisa ikut andil dan memberikan solusi tersebut. Jadi jangan menghayal gitu. Jadi ini ada perhitungannya. Oh, ketika ada masalah ini, ketika teman-teman bisa memberikan solusi, dan solusi ini tuh bisa real untuk dilakukan. Jadi teman-teman harus hadir sebagai solusi. Nah, solusi ini pun juga nanti bisa dikaitkan dengan pencapaian teman-teman sekarang. Jadi, kenapa teman-teman bisa memberikan solusi tersebut? Nah, teman-teman kaitkan dengan poin sebelumnya tentang pencapaian teman-teman sekarang yang telah teman-teman tuh sampaikan tadi. Seperti itu. Nah, untuk tips yang kelima. Nah, untuk tips yang selanjutnya di sini,
teman-teman tuliskan kontribusi telah, sedang, dan akan. Nah, ini juga penting teman-teman, walaupun di sana rencana kontribusi, tetapi teman-teman harus menuliskan kontribusi itu yang telah, sedang, dan akan. Jadi tidak hanya yang akannya aja. Jadi teman-teman itu menyampaikan seolah-olah ini memberikan poin bahwa rencana yang akan teman-teman buat itu benar-benar real, dengan fakta-fakta yang telah, sedang teman-teman lakukan. Nah, untuk memperkuat ini, kita cantumkan juga nih, misalkan kontribusi yang telah teman-teman lakukan. Contohnya, ada nih teman-teman kan kalau misalkan di S1 nih, kalau untuk yang melanjutkan S2, pernah tuh ikut kegiatan yang namanya KKN. Nah, itu juga bisa dimasukkan, karena itu adalah salah satu bentuk kontribusi yang telah teman-teman lakukan. Seperti itu. Lalu misalkan nih yang sedang, mungkin teman-teman sekarang sedang mengikuti misalkan kegiatan relawan atau mungkin kegiatan kontribusi yang lainnya, itu juga disampaikan. Atau mungkin kegiatan di masa depan nanti yang misalkan teman-teman tuh mau ikut kontribusi di bagian apa nih? Apakah mungkin nanti membentuk komunitas-komunitas, atau sekarang mungkin sedang kontribusi di bagian pekerjaan. Jadi kontribusi ini tuh tidak hanya dalam bentuk besar gitu ya, bisa teman-teman angkat mulai dari kegiatan teman-teman berorganisasi, kegiatan komunitas teman-teman, baik itu dalam bentuk ketika teman-teman bekerja, ataupun mungkin teman-teman yang punya minat atau hobi kegiatan relawan dan lainnya yang relevan dengan jurusan teman-teman ataupun yang relevan dengan kontribusi teman-teman nanti yang teman-teman rencanakan. Nah, selanjutnya teman-teman, tips yang keenam. Tips yang keenam adalah ulas lagi poin 3 dan kaitkan dengan kontribusi kamu di masa depan. Nah, tadi poin yang ketiga teman-teman, bahwa teman-teman itu kan tadi udah ngasih gitu ya, udah ngasih di awal tuh penjelasan gitu bahwa teman-teman itu mengangkat sebuah masalah nih, masalah berkaitan tentang apa. Lalu teman-teman juga ngasih juga nih bahwa teman-teman tuh punya mimpi-mimpi, cita-cita, kedepannya tuh mau seperti apa. Nah, di sini di poin terakhirnya itu teman-teman ulas lagi sebagai penguatan. Dan ketika teman-teman itu tadi udah menyampaikan rencana kontribusinya, kaitkan dengan kontribusi teman-teman yang nanti akan teman-teman rencanakan. Ya, mungkin di poin 3 tadi udah nyampaikan juga kan kayak visi misi teman-teman, atau mungkin teman-teman tulis tuh mimpi terbesar teman-teman. Nah, di sini bisa tuh teman-teman ulas lagi dan kaitkan mimpi terbesar teman-teman yang merupakan bagian dari rencana kontribusi teman-teman di masa yang akan datang. Kaitkan juga bagaimana nih studi pascasarjana atau mungkin doktoral untuk bisa mendukung kontribusi di masa depan. Jadi, kenapa kamu perlu melanjutkan dan apa jaminan kontribusi setelah teman-teman lulus kuliah tersebut. Nah, tips yang terakhir, ya, tips yang ketujuh. Don't forget. Jadi jangan lupa review kembali. Ini adalah salah satu tips yang paling best seller ya di Sahabat Ilmu. Kenapa? Karena ini adalah salah satu yang paling penting. Jika teman-teman mantap dari poin 1 tadi, tips 1 sampai tips 6, tapi melupakan tips yang ketujuh ini, wah, jangan-jangan tulisan-tulisan teman-teman yang udah begitu bagus, begitu sistematis, tapi mungkin nanti malah keganggu sama mungkin ada salah penulisan kayak typo, atau mungkin ketika misalkan rataannya harus rata kiri, rata kanannya mungkin kurang estetik, atau mungkin bisa saja ketika teman-teman tuh mengetik misalkan lupa terenter atau lupa terspasi. Nah, itu gawat tuh. Jadi ini tips yang tidak boleh teman-teman lewatkan ya, yaitu review kembali. Jadi usahakan walaupun seudah teman-teman ketika ngetik review, nah teman-teman harus khususkan review kembali dari awal sampai akhir. Dan posisikan teman-teman itu sebagai pembaca, bukan yang membuat. Ya, itu tipsnya. Jadi ketika teman-teman membaca sebuah esai dan teman-teman memposisikan bahwa teman-teman itu yang sedang membaca, apakah pesan dari penulis itu teman-teman tangkap atau tidak. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan coba mereview ke contohnya. Di sini Sahabat Ilmu
mungkin belum waktu apply beasiswa di tahun 2019 itu kebetulan tidak dipersyaratkan untuk membuat esai kontribusi. Tapi tenang aja nih teman-teman, Sahabat Ilmu akan coba kupas salah satu contoh esai kontribusi yang dibuat oleh Audi LPDP yang lainnya. Kita akan coba kupas ya. Nah, teman-teman, untuk contohnya sendiri di sini aku dapat dari salah satu blog punyanya Kak Salim Darmadi. Dia membagikan gimana sih tulisannya beliau waktu beliau tuh apply beasiswa ini gitu ya, beasiswa LPDP. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya di sini. Ini untuk alamatnya salimstripdarmadi.com, bisa teman-teman juga kunjungi. Di sini ini juga ada bahas tentang personal statement. Nah, kita langsung coba ke kontribusinya nih. Kontribusiku untuk Indonesia. Nah, di sini nggak terlalu banyak review ya, karena di sini kebetulan punya orang lain, bukan punya saya. Jadi saya di sini hanya menjabarkan beberapa hal yang secara garis besarnya aja dan secara umum gitu. Nah, di sini di awal itu dibuat 3 paragraf. Lalu ada lagi penekanan berkontribusi di lembaga baru. Lalu ini ada lagi penekanan untuk minat dan hobi sebagai sarana berkontribusi. Jadi ya teman-teman jangan sampai kayak, aduh bingung ya apa nih kontribusi saya. Justru kontribusi itu banyak loh bentuknya. Seperti tadi, walaupun dalam bentuk minat, hobi, dan lain sebagainya. Ternyata itu berdampak gitu. Dan memberikan kontribusi itu. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi Kak Salim ini mengangkat isu-isunya itu mulai dari tempat dia bekerja, terus tempat asal dia kuliah, lalu di sini dia juga menceritakan perjalanannya juga. Nah, setelah itu di sini dimunculkan ya. Jadi masalah-masalahnya ini sampai ngasih realnya kan. Ini dicantumkan undang-undang dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu bentuk gitu bahwa memang masalah yang diangkat tuh itu real gitu. Jadi dilengkapi dengan fakta-fakta. Nah, terus selanjutnya, nah ketika misalkan mau fokus kayak ini nih, minat dan hobi sebagai sarana berkontribusi. Nah, dijelaskan tuh minatnya itu seperti apa. Di sini dalam dunia apa konteksnya gitu. Dan nanti disinkronkan gitu. Minat dan hobinya itu nanti disalurkan kemana. Dan ketika tersalurkan, apa sih dampaknya gitu. Nah, terus selanjutnya di sini mungkin disinggung juga sih di sini kayak misalkan kelebihan-kelebihan atau mungkin kontribusi yang telah dilakukan. Kayak di sini beliau juga sudah mungkin turut memberikan sumbangsi terhadap dunia literasi lewat minat atau hobinya seperti itu. Nah, itu kan dunia literasi itu sangat dibutuhkan juga kan, jadi isu-isu nasional kan. Nah, maka beliau mengangkat itu juga. Nah, di sini ada harapan nih ke depannya, katanya. Saya juga ingin berkontribusi bagi negeri ini melalui dunia penelitian dan tulis menulis nih. Saya ingin terus produktif menghasilkan karya ilmiah. Jadi ada suatu latar yang melatar belakangi kenapa kita tuh harus melanjutkan kuliah gitu. Apa nanti setelah kita mendapatkan atau setelah kita lulus dari beasiswa ini dan kita kuliah, apa sih dampaknya untuk bangsa ini tuh seperti apa? Kayak gitu sih kalau menurutku secara ringkasnya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan semangat teman-teman yang akan apply, yang akan submit untuk di gelombang pertama di beasiswa LPDP di tahun 2021, dan untuk teman-teman yang mau daftar di gelombang 2 dan baru menonton video ini juga tetap semangat dan bisa dilihat juga untuk di season selanjutnya atau di part selanjutnya untuk mengupas lebih dalam lagi berkaitan dengan esai kontribusi atau rencana kontribusiku. Nah, itu dia teman-teman tips dan kita udah mereview contoh dari
esai kontribusi. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Semoga teman-teman yang nonton video ini diberikan kelulusan yang terbaik. Dan teman-teman yang lagi nonton dan belum apply, mudah-mudahan semakin mantap dan juga diberikan kelulusan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ilmu.